Terima kasih ada Ayah Alifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Alifah. Ya alhamdulillah ya, kalau mukodasa sudah ada sambangan loh. Mukodasa itu sudah sambangan ya. Sama-sama pengasuhnya Gontor Ki Hasan Abdul Salah, tetapi kan memang beda kondisinya ya. Kalau santri mukodasa nggak banyak, mudah mengaturnya. Kalau kunjungan di mukodasa itu dibedakan santri sama santriwati ya. Kalau santri itu pagi, kalau santriwati itu sore, dan itu hanya dibatasi 3-4 jam. 3-4 jam saja. Mungkin kemungkinan nanti barangkali Gontor akan melakukan model seperti itu, entah bagaimana ya. Barangkali hari Jumat dibatasi pagi sampai Jumatan gitu ya. Barangkali tidak, yang pasti tidak ada keluar pondok. Tidak ada keluar pondok, hanya di situ saja. Dan ya perlu anak-anak kita sampaikan ya, ketika kunjungan itu ya ada orang tuanya itu ya habiskan waktu emasnya dengan orang tuanya, jangan lihat HP gitu ya, malah lihat HP gitu. Ketemu orang tuanya, saat ngobrol sama orang tuanya 1-2-3 menit, setengah jam, habis itu sibuk dengan HP-nya. Wah, sama saja kayak gitu, mendingan nggak ada kunjungan ya. Ya nggak apa-apa lah memberikan fasilitas HP kepada anaknya, tapi jangan terlalu dibebasin gitu ya. Oke. Ya, touch momen epic ketika ujian lisan ya. Momen epic ketika ujian lisan ya. Ujian lisan di Gontor itu ya momen yang paling epic ya sebenarnya. Bukan momen epic, tapi momen yang paling terepik ya. Karena apa? Kita berhadapan dengan banyak penguji. Ada 4 penguji ya. Ustadznya 2, santri kelas 6-nya 2, dan mereka memiliki beban materi yang berbeda-beda. Tapi kalau zaman saya awal-awal itu memang angker ya ujian lisan itu. Ujian lisan itu terasa angker karena zaman saya dulu awal-awal tahun 2000 itu masih boleh ustadz penguji itu teriak-teriak, itu masih boleh. Untuk untuk ngetes mentalnya lah ya. Nah, seperti interview di perusahaan gitu ya, di bentak-bentak itu dulu masih ada zaman saya. Saya dulu pernah dibentak saya. Masuk, padahal itu ustadznya ketawa-ketawa aja, karena juga nguji itu juga kadang ada rasa bosannya ya. Gimana bisa menciptakan momen lucu bisa menciptakan momen ya, bisa menjadi hiburan lah bagi pengujinya, itu juga bagus sekali. Jadi pernah dibentak itu, ketika sudah dibentak itu ya hafalan kita hilang. Kalau kita nggak kuat mental ya hafalan kita hilang ya. Yang kita menghafalnya mati-matian, begitu dipanggil dari duduk dalam kelas dicecar macam-macam, apalagi yang nanya ustadz dari Sumatera, udah hilang hafalan kita. Keluar dari ujian ingat lagi, itulah ya. Maka penting sekali untuk orang tua mendoakan, kalaupun tidak bisa memberikan support dalam arti tidak bisa mendampingi putra putrinya ujiannya, maka Anda harus mati-matian ya. Ketika ujian seperti ini, doa Anda harus mati-matian. Untuk wali santri Gontor, juga untuk wali santri mukodasah ya harus mati-matian, tirakannya mati-matian pokoknya. Kalau mukodasah itu kan hafalan Quran, hafalan itu kan menghafal mudah tapi menjaganya susah gitu ya. Dan ujian para penghafal Quran itu berat sekali. Kalau di Gontor saat ini sedang ujian ya harus mati-matian untuk berbuat kebaikan, takorup lah ya. Kalau memang tidak bisa maksimal dalam sholat malam ataupun tidak bisa memaksimalkan dalam sholat sunnah ya silakan cari sedekah sebanyak-banyaknya, puasa seperti itu, bener itu. Pokoknya kalau anak mondok itu wali santri harus mondok. Anaknya di pondok itu makanannya nggak enak ya minimal wali santri juga menyesuaikan. Selama putranya menjadi santri itu jangan suka wisata kuliner gitu ya. Benar, itu memang itu enggak itu ya, itu mungkin dalam dunia psikologi bisa ada kajiannya, tapi dalam ilmu titen, itu namanya ilmu titen ya. Pokoknya kalau orang tuanya itu ikut terakat, anaknya juga akan merasakan berkahnya gitu ya. Contoh saja yang paling mudah Ustadz Abdul Somad lah gitu ya. Ustadz Abdul Somad itu kan kalau nggak salah dalam majalah Tempo menceritakan bahwa ya ibunya itu sampai beliau selesai menyelesaikan pendidikannya strata tinggi itu ya masih puasa hari lahirnya Ustadz Abdul Somad, kemudian membaca kitab Majmu' Syarif, itu yang saya pernah dengar dari beliau.
Oke, ada yang mas sampai nangis atau oh ya sampai nangis ada, sampai nangis ada, sampai nangis ada. Katanya dulu sih ada yang sampai pingsan gitu juga ada. Ya sampai terkencing-kencing juga ada Pak. Pasti ada yang terkencing-kencing, pasti ada yang terkencing-kencing ada itu. Ya, pokoknya bener-bener horor lah ya, horor lah. Lebih horor itu masuk ruang ujian. Dan ada dulu Ustadz kenal kok, ada Ustadz yang galak banget pokoknya. Pakar galak lah ya. Tapi tidak perlu kita sebutkan ya. Tapi itulah dalam rangka untuk mengajari kita mental supaya lebih kuat. Maka ketika santri itu sudah di luar, maka dia tidak kaget lagi dibentak-bentak gitu ya. Sama orang lain, kalau sama orang tuanya ya harus kaget lah ya. Orang tua bentak itu berarti ada hal yang salah bagi dia. Itu. Ya, itulah sekilas info ujian di Gontor ya. Iya, dan berat banget ya. Tapi kalau sudah liburan itu plong sekali ya. Ya moga-moga saja yang saat ini ujian itu diberikan kemudahan ya, diberikan kemudahan. Maka orang tua jangan lepas doa. Pokoknya doa mati-matian, doa sampai bahasanya doa berdarah-darah lah itu ya. Ya tidak berdarah-darah betulan tidak, tapi nangis sampai air matanya itu kering kalau bisa pas ujian seperti ini karena ujiannya berat ya. Saya rasakan ujian di Gontor itu berat banget. Bukan hanya sekedar kita belajar, tapi kita berkompetisi untuk memenangkan apa ya? Kita berkompetisi untuk terlihat belajar juga gitu lah. Karena orang lain pun teman-teman kita di samping kita tuh belajar gitu. Dan kita kadang merasa terprovokasi gitu. Oh, itu lancar sekali hafalannya kayak gitu tuh panas sekali ya. Anak ini kok nggak ngafal pelajaran kok nggak ada capeknya nih. Kadang saya dulu pernah dongkol sama teman saya. Ada teman saya dari Medan ya, namanya Komaruzaman Hasibuan. Dia itu selama di Gontor nggak pernah pulang ke rumah kecuali sudah selesai. Kecuali dia sudah lulus jadi santri ya. Pokoknya selama mondok di Gontor dia nggak pernah pulang kalau nggak salah itu. Nggak pernah pulang, pokoknya mukim aja gitu ya. Dan dia tuh kalau ngafal pelajaran pasti kencang suaranya, orang Medan ya. Kemudian lebih dahsyat lagi, dia setiap sepertiga malam bangun dia sholat tahajud, habis itu ngafal pelajaran. Dan ngafal pelajaran di depan kamar kita itu udah lebih parah dari itu udah kita yang tidur itu lebih tersiksa daripada mendengarkan alarm ya. Ya kalau alarm kan kenceng ya, mungkin bagi dia nggak kenceng karena kan dia tahu ya kita lagi istirahat tidur ya. Tapi karena mungkin tipikal orang Medan, orang Batak, jadi seperti itu. Pokoknya kalau dia belajar itu sekamar yang dilewatinya itu pasti ada yang melotot itu. Ini alarm kayak gitu. Dan alhamdulillah dia memang ya akhirnya ya usaha tidak mengkhianati hasil ya. Hasil tidak mengkhianati usaha atau gitu ya. Dia alhamdulillah sekarang buat pesantren di Sumatera sana. Kan santri itu kan seneng didongengin ya daripada belajar. Jadi kalau dulu kita di Gontor gini, mau pas ada guru piket ya, guru pengampu mata pelajaran yang asli itu nggak masuk, akhirnya ya digantikan oleh Ustadz lain itu menawarkan mau belajar atau pengen dongeng kayak gitu. Dan ya dongengnya macam-macam, ada dongeng tentang setan gitu ya. Biasanya yang dulu favorit adalah dongeng setan ya, dongeng alam gaib seperti itu ya, walaupun itu ya mungkin ya bohongan atau apalah gitu. Dan kadang juga dongeng-dongeng tentang biografi para ulama. Santri itu perlu dibangun dalam pikirannya itu panutan itu panutan yang kehidupannya panutan yang saat ini masih hidup atau mungkin wafatnya tidak lama dari ya tidak jauh-jauh lah dari kewafatannya ya. Ya kalau di pondok ya, kalau di Gontor yang sering dibangun itu adalah ya para pendiri dan guru-guru ya. Ya terus apalagi di Gontor 5 Magelang ada orang yang titik-titik nah itu kalau lewat balai oke ya, cerita-cerita setan ya. Oke, itulah ya. Asik ya.
Apalagi kalau piket malam, kita piket malam di Gontor ya, piket malam di Gontor itu ya untuk apa ya, untuk melean gitu ya, supaya kita tidak ngantuk banget. Itu biasanya kita cerita-cerita horor atau mereka cerita horor gitu, anak pondok lah biasa ya. Cerita horor di Gontor itu ada begini begini begini, padahal itu ya rekaan saja ya, walau alam biswab gitu ya. Nah, tapi kan itu hasil imajinasi atau rekaan saja, dan nyatanya juga kita nggak ngantuk-ngantuk, walaupun jam 2 itu ngantuk ya, jam 1 mulai ngantuk gitu udah. Oke. Nggak berani itu Pak ya, gitulah. Di Gontor Putri pun juga demikian Pak, ada kisah, ada cerita-cerita yang dihoror-hororkan lah gitu ya, dilebih-lebihkan, didramatisir lah. Itulah santri. Asik apa atas mudabir anak waktu berak minta gayung, katanya kepala saja nggak punya kepala. Ini cerita gitu tuh banyak sekali ya, cerita kayak gitu tuh entah ada aja. Itu cerita lama itu, entah adalah dulu itu. Asik lah kalau cerita anak pondok, cerita kayak gitu tuh asik ya. Nggak jadi belajar akhirnya, dongeng aja ya. Ya itulah ya, daripada kita ngobrolin apa harga minyak ya, mendingan kita ngobrolin nggak gitu ke di pondok gitu. Dan itu bisa mengusir apa yang mengusir mungkin kesedihan, bisa mengusir apa ya, rasa ya mungkin tidak betah di pondok gitu ya. Karena kadang anak-anak yang nggak betah itu dia merasa masih punya rasa sayang dengan kawan-kawannya ya. Anak-anak yang nggak betah itu ya, kan betah kan hanya anak-anak yang nggak betah itu mungkin sikap apa ya, sikap emosional yang tidak lama ya. Saat itu juga mungkin dia mengungkapkan rasa kesalahnya, tapi ketika ditantang pindah biasa aja mungkin dia masih ada rasa keberatan. Dari beberapa testimoni atau dari beberapa yang ya survei-surveian ya, rata-rata anak-anak yang memutuskan keluar dari pondok karena alasan gak betah itu pada akhirnya dia merasa menyesal gitu. Menyesal itu pasti ada ya, dan menyesal itu datang belakangan gitu ya. Oke. Usai di Gontor pulangnya kapan? Tanggal 23 Maret ya, insya Allah 23 Maret pulang. Oke. Fiktif apa real Tats? Fiktif itu Pak ya. Walaupun mungkin ada yang real ya, real ada, tapi ya ada aja. Tapi kan kalau dengar cerita gitu kan kita langsung bangun gitu ya. Kalau di Gontor itu pulangnya 23 Februari ya, 20 Sya'ban lah gitu ya. Gontor kan total liburannya 50 hari ya. 10 Sya'ban, 10 Syawal, 30 Ramadan. Oke Ustaz. Oke itu ya. Pernah ada saksi apa korban ya? Korban ada Pak ya. Korban ada gitu. Ya apalagi di Gontor 1 ya, Banyuwangi itu mantap lah itu ya. Banyuwangi, Kediri itu kan. Gontor dulu kan tempat ini ya, asalnya kan bukan tempat yang baik-baik. Dan kebanyakan pesantren-pesantren besar itu dan pesantren yang besar populer sampai saat ini dulu kan dibangun bukan di tempat yang dibangun apa kan apa asalnya dari tanah-tanah yang tidak baik. Dalam arti itu tempat itu dulu sarang setan gitu katakanlah ya, atau sarang kejahatan gitu. Kalau Gontor kan kalau menurut sejarahnya gon kotor, tempat terget ya, tempat yang kotor karena di situ tempat yang dulu pusatnya kejahatan ya, ngumpulnya para perampok, para begal gitu ya, tempat kemaksiatan. Kemudian ya datang kebenaran, datang ada para kiai-kiai mencoba untuk menyadarkan para penghuni di situ, dan akhirnya alhamdulillah tanah itu menjadi keberkahan. Herlina ya. Oke, Ana pernah waktu sakit di BKSN diintip sama pocong ngas. Ada aja ya, gitulah ya. Itu kisah-kisah santri. Kalau sakit pastilah halusinasi ya. Kalau sakit pasti halusinasi gitu. Tapi gini ya, mohon maaf ini bukan membanding-bandingkan atau bagaimana, mohon maaf ini. Di Gontor itu susah untuk membayangkan setan. Susah untuk mempercayai ada penampakan-penampakan gitu ya. Kenapa? Karena kegiatan kita terlalu padat gitu.
mohon maaf, beda dengan pesantren lain gitu ya. Nah, biasanya ada cerita-cerita seperti itu, tapi kalau Gontor itu agak susah kalau saya pribadi untuk mensugesti penampakan itu susah. Karena apa? Karena kegiatannya terlalu padat gitu. Walaupun ya tempat-tempat yang mirip horor juga ada gitu ya. Kelihatan horor itu ada. Vibe-nya horor itu ada. Silitat anak nggak bohong gitu ya, semoga-moga aja itu barangkali ya pocongnya mau apa silaturahim ya. Tapi ya karena SOP-nya pocong nggak bisa masuk rumah sakit, jadi ya dia harus di luar gitu. Waktu sakit jam 2 pagi, oh jam 2 pagi kok ada pocong, itu gimana? Aduh, itu pocongnya terlalu pede itu ya. Jadi tetap berdoa semoga dalam keadaan baik-baik saja dan dilindungi Allah ya, dan proses belajarnya diberikan kemudahan ya. Oke. Karena penuntut ilmu itu seperti tentara ya, seperti tentara, sama-sama diberikan anugerah syuhada. Bedanya kalau tentara itu menghadapi musuh yang terlihat, tapi kalau penuntut ilmu menghadapi musuh yang tidak terlihat dan tidak tahu kapan selesainya pertempuran itu. Selesainya di mana? Ketika dia sudah mendapatkan derajatnya sebagai penuntut ilmu syuhada gitu ya. Kalau tentara kan berperang ada musuhnya kelihatan, kapan selesainya itu kelihatan ya, kalah menangnya tahu. Tapi kalau penuntut ilmu santri itu ya, dia memerangi apa yang ia tidak tampak, dia memerangi kebodohan dalam dirinya, dia memerangi kebodohan yang ada di masyarakatnya, seperti itu ya. Dan dia tidak tahu kapan itu selesai. Dan menuntut ilmu itu berat sekali, tetapi insya Allah dengan menuntut ilmu ini itu nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Derajat itu macam-macam tafsirannya ya. Dilindungi keluarganya dari maksiat seperti itu, atau anak turunnya itu diberikan kemuliaan, didekatkan selalu dengan orang soleh seperti itu ya. Oke, maka anak adalah investasi akhirat ya. Cerita wali-wali, oke ya, cerita wali-wali banyak sekali ya. Mau wali mana? Wali Gontor atau wali Indonesia, wali Songo, atau para ulama-ulama sekitar kita ya, karomah ya. Waliullah itu atau wali-wali Allah, kekasih Allah itu salah satu keistimewaan yang beliau dapatkan adalah mendapatkan karomah. Karomah itu apa? Karomah itu ya dari kata karomahnya kerumu ya. Wali santri. Karomah itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada dia. Ya, karomah itu tidak harus kejadian di luar nalar ya. Seperti sholat di atas di udara, berjalan di atas air itu ya karomah, tetapi tidak kemudian menjadikan seseorang itu kemudian besar, tidak. Karomah sejati adalah istiqomah ya. Kita diberikan istiqomah dalam beribadah ya. Kita diberikan istiqomah tidak bermaksiat, itu adalah sebuah karomah ya. Dan kalau pengen mendapatkan karomahnya, jadilah santri, karena menjadi santri itu diberikan karomah, kemuliaan ya. Karomah ya, yang biasanya seusianya di luar sana pada main gadget, dia sendiri nggak main gadget, cuma mainnya apa, scroll pelajaran-pelajaran, itu karomah itu. Maka menjadi santri itu, mohon maaf ya, tidak membanding-bandingkan, tidak merasa melebih-lebihkan. Jadi ya, menjadi santri itu juga karomah loh ya. Karomah bagi siapa? Bagi dirinya, bagi orang tuanya ya. Karena pertama, bagi dirinya dia bisa menjaga dirinya, menjaga lingkungannya, menjaga syahwatnya, terhindar dari hal-hal yang maksiat. Orang tuanya pun juga mendapatkan karomah karena bisa memberikan rasa aman bagi anak ya, mendukung anak agar bersabar menjalani ketaatan, itu juga sebuah karomah loh ya. Ya, syukur-syukur itu menjadi istiqomah ya. Jadi punya anak mondok itu karomah, benar itu ya. Dan berapa banyak testimoni para santri, wali santri itu mondokin anak, rezekinya lancar loh itu ya. Pas datang bayar SPP ya, datang aja rezeki itu testimoni banyak wali santri itu. Tapi niatnya ikhlas ya, niatnya ikhlas. Mondokin saya mondokin anak ikhlas ya Allah, untuk mencari ridho jenengan, itu aja ya.
atau menyelamatkan anak saya dari maksiat, menyelamatkan anak saya dari gadget yang mungkin tidak terkontrol, itu sudah bagus. Itu nanti Allah akan memberikan banyak ya, tidak banding-bandingkan. Tapi akan proses nyantri itu kan tidak semua orang mampu ya. Kalau anak Anda mau mondok, waduh itu udahlah ya, itu alamat itu. Moga-moga nanti tangan Anda akan ditarik oleh kedua putra-putri Anda nanti. Karena seorang ahli ilmu juga kelak nanti juga bisa memberikan syafaat bagi orang tuanya dan keluarganya. Itu nikmat mana yang kau dustakan itu. Maka dukunglah putra-putri Anda ya dalam proses belajar saat ini menjadi santri itu ya, dengan doa, dengan sedekah, dengan berbuat baik gitu ya. Alhamdulillah. Wali Gontor Tatsu, oke, Wali Gontor ya. Ya insya Allah Pak ya, itu dapat karomah itu Pak, karomah itu layak Pak ya, layak karena kan putrinya sekarang mondok, itu berarti layak. Kalau kita membaca hadis-hadisnya, coba nanti dibaca itu hadis-hadis tentang kemuliaan hadis-hadis tentang penuntut ilmu dan ulama itu kan nada-nadanya hiperbola, tapi begitulah Nabi menyampaikan untuk menunjukkan betapa tingginya derajat penuntut ilmu itu kan. Allah bersabda itu, saya lupa suratnya ya, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat, itu kan ya. Allah senantiasa mengangkat ya. Yarfa itu menggunakan fil mudhari ya. Fil mudhari kalau dalam bahasa Inggris namanya simple present tense, bukan simple present tense, present continuous tense ya. Tahu ya, present continuous tense itu apabila ada kata kerja yang menunjukkan sedang atau yang akan sedang dilakukan ya, present continuous tense lah. Fil mudhari itu present continuous tense. Segala kata kerja dalam bahasa Arab itu yang yang menggunakan kata kerja mudhari itu menunjukkan selalu berulang-ulang. Maka Allah kan yarfa, Allah akan senantiasa dan akan selalu mengangkat ya derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, yang belajar, yang belajar gitu ya. Insya Allah itu karomah ya. Ada anak mau dipondokin itu karomah itu. Walaupun ya jangan hanya karomah itu dibahasakan dengan kejadian-kejadian di luar nalar seperti sholat di atas air ya, atau berjalan di atas air. Memang itu ada, tapi kan ya nggak seperti itu juga, nggak harus seperti itu gitu ya. Kalau saya cerita tentang karomah banyak ya, dan saya termasuk memilih dan saya merekam karomah yang saya lihat langsung dari guru saya di Gontor. Tidak saya sebutkan, tidak perlu saya ceritakan. Bener itu, saya sampai sekarang tuh geleng-geleng kok bisa. Dan beliau nggak menyadarinya itu. Ya beliau itu, kiai tidak menyadari itu kalau kita membahasakan itu karomah loh ya. Saya melihat langsung itu. Ya bukan melihat langsung, ya pokoknya tahu langsung lah ya. Kemudian ini saya identifikasi sebagai karomah. Oke, karomah Kiai Gontor yang ada terbaca. Oke, nggak apa saya sampaikan ini ya, karena beliau sudah wafat ya. Oke, Gontor juga punya waliullah ya. Mohon maaf, bahwasanya wilayah itu atau wilayah Allah itu, kekasih Allah itu, mohon maaf, tidak bisa kemudian dimonopoli oleh kamu kelompok mana, nggak bisa ya. Selama dia ikhlas mengabdi kepada Allah, ikhlas menyiarkan ilmu karena Allah, maka Allah akan memberikan dia karomah. Dan di Gontor itu kan ikhlas adalah satu ibadah yang tertinggi dalam dunia tasawuf ya. Keikhlasan, kesederhanaan itu, pesantren itu kan sebenarnya kan lembaga pesantren itu kan sebenarnya mengejawantahkan atau membahasakan kehidupan sufi kan ya. Keikhlasan, kesederhanaan, ikhlas sederhana ya. Jadi ya Kiai Imam Badri namanya. Kiai Imam Badri itu, Kiai Imam Badri ya, itu adalah pimpinan pondok sebelum sekarang ini. Jadi kan jadi ada pengasuh, ada pimpinan ya, walaupun 3 orang ya. Kalau pengasuh kita saat ini kan Kiai Haji Hasanatullah Sahal, kemudian ada Kiai Haji Amal Fatullah Zarkasi, dan ada yang satu pimpinan ya, pimpinan. Kalau pengasuh itu dari keluarga pendiri, tapi kalau pimpinan itu dari ustadz senior. Nah, dulu itu ada namanya Kiai Haji Imam Badri, pimpinan beliau adalah santri senior Gontor ya, santri senior berdirinya Gontor namanya Kiai Haji Imam Badri.
Kiai Haji Imam Badri sebelum Gontor itu mondok dulu di Tegalasari selama 6 tahun. Habis itu baru masuk Gontor. Dan jadi beliau itu sudah memang pintar dan sudah menguasai ilmu agama, literasi ilmu agama dengan baik. Kemudian masuk Gontor dan menjadi santri Kinasih Gontor, dan beliau juga mengabdikan diri sebagai pengajar di Gontor sampai beliau wafat. Dan beliau terkenal dengan istiqomah, sabar, ulet, sabar ya. Sabar, disiplin, karena beliau itu juga mantan tentara Hizbullah. Beliau itu dulu ketika Gontor itu diserang PKI, beliau termasuk orang yang ikut mengungsi bersama Kiai ya. Jadi ya, dan beliau ketika wafat itu ya, ketika wafatnya itu pas ulang tahun Gontor ke-80. Wafatnya tidak dalam keadaan, tidak karena sakit macam-macam, tidak, karena pola hidupnya itu sehat. Setelah acara 80 tahun Gontor selesai, itu tahun 2006 ya, saya masih ingat. Jadi beliau mengeluh kesakitan di perut, kemudian dibawa ke rumah sakit, wafat. Jadi wafatnya cepat. Dan ketika wafat apa? Di langit Gontor itu ada tulisan Allah, kemudian langsung berubah menjadi Muhammad. Ya. Masih ada fotonya, saya punya fotonya, atau mungkin mau browsing silakan ya. Tulis saja wafatnya Kiai Haji Imam Badri Gontor, itu pasti nanti keluar fotonya. Itu jelas sekali, bukan rekaan ya. Jadi tulisannya pertama Allah ya, jelas banget. Setelah itu beberapa menit kemudian berubah menjadi Muhammad loh, itu jelas, itu jelas banget itu. Silakan di browsing itu. Dan itu diakui oleh kiai-kiai salaf kalau beliau itu adalah seorang waliullah itu ya. Ya iyalah gitulah. Sampai itu bukan rekaan, bukan apa-apa itu. Dan semua kiai-kiai pondok salaf itu mengakui itu, kalau bukan wali nggak akan mungkin seperti itu ketika wafat dikasih. Dan itu wali tinggi kayak gitu ya. Jadi wali tinggi itu nggak diobral, semasa hidup beliau nggak diobral. Jadi ketika beliau wafat baru ditampakkan, oh ini loh namanya Kiai Haji Imam Badri itu. Dan saya punya bukunya, punya buku beliau itu, bekal untuk akhirat. Oh hebat, sabar gitu ya. Dulu biasanya beliau itu kalau karena sepuh ya, jadi ya kalau pas ngasih pidato itu kita banyak tidur. Tapi beliau kalau setiap kali puasa Ramadan khatam Quran 3 kali beliau itu ya, 30 hari itu khatam Quran 3 kali. Dan beliau istiqomah seperti itu. Dan beliau ketika wafat diberikan Allah derajat apa? Ketika beliau wafat, awan pun bersaksi atas keikhlasan beliau. Ikhlas beliau itu, rumahnya kecil. Itu Kiai Gontor itu yang pertama. Oke, ini bukan karena apa-apa. Saya juga penyuka dunia tasawuf, dan saya juga pengurus Jamiah Thariqah Mutabaroh NU Jawa Timur ya. Iya loh, saya itu NU loh ya, tapi tetap Gontor. Bingungan ya. Iya, saya itu pengurus Jamiah Thariqah. Saya juga memiliki Thariqah namanya Thariqah Syadziliyah saya itu. Dan ya dunia-dunia seperti itu bagi kita tuh hal yang tidak rahasia lagi. Kalau Kiai Gontor itu juga punya karomah ya. Ada yang tidak saya sebutkan, ada yang memang dikonsumsi oleh publik, oleh santri Gontor. Yang pertama tadi Kiai Haji Imam Badri. Yang kedua apa? Kiai Haji Sulaiman Lukmanul Hakim, itu juga pimpinan pondok sebelum Kiai Haji Imam Badri. Jadi santri Lamang Gontor itu dulu, santri Lamang Gontor itu Kiai Sulaiman Lukmanul Hakim dan Kiai Imam Badri itu kedua-duanya ikut Kiai Haji Amasal dan Kiai Imam Zarakasi ketika di ubur-ubur PKI itu. Ya Kiai Sulaiman Lukmanul Hakim itu ya ketika geger, ini sejarah banget ini Pak Ayah Alifah ini ya, sejarah PKI 65 ya. Jadi dulu Mantingan ya, ini nggak apa-apa direkam silahkan ya. Jadi dulu Mantingan Gontor Putri itu adalah tanah wakaf ya, tanah wakaf dari salah seorang pengusaha asal Solo atau asal Jogja, saya lupa. Saya punya bukunya itu. Dan tanah itu sebelum menjadi pondok digarap. Jadi kan itu menjadi wakaf produktif akhirnya. Jadi Gontor itu mengolah tanah wakaf itu sebagai perkebunan dan pertanian ya. Pertanian sawah, pokoknya luas lah. Dan luas sekali, itu berapa hektar itu. Ya. Yang garap itu
itu ya, yang garap itu simpatisan PKI, namanya BTI, Barisan Tani Indonesia ya. Jadi orang-orang situ Mantingan ya, dulu itu loyalis PKI banyak Pak. Kan Anda tahu ya, kalau ke Mantingan dari arah Surabaya kan ada Monumen Suryo, tempat Gubernur Suryo dibunuh ya. Oke, dan dulu di daerah situ itu memang banyak loyalisnya PKI, dan paling banyak adalah mereka yang mengikuti organisasi BTI, Barisan Tani Indonesia ya. Jadi mereka juga menyusup menjadi pegawai petani gontor lah gitu ya. Dan PKI itu kan jargonnya kan ini kan, mereka kan nggak mau kan ya tanah itu dikuasai oleh rakyat. PKI kan jargonnya tanah itu ya dikuasai sama rakyat, nggak bisa pemerintah atau ulama gitu, nggak bisa ya. Akhirnya apa ya, karena disusupi orang PKI, jadi ya hasil panen tanah Mantingan itu banyak yang nyedot namanya. Nyedot itu apa ya? Jadi sebelum panen itu sudah dipanen duluan secara diam-diam, dan hasilnya oh ya lupa Bunda Maida. Dan hasilnya itu dinikmati mereka sendiri. Nyedot ya, nyedot nggak salah itu. Jadi dan Gontor itu rugi selama 3 tahun gara-gara petaninya itu simpatisan PKI. Sampai akhirnya ya mandornya tahu, jengkel. Dan orang PKI itu, petani PKI itu, BT itu sudah dikasih tahu, sudah pokoknya nyuri hasil tanah Gontor itu terang-terangan, dikasih tahu, dikasih pengertian, diingatkan, masih nggak mau terima. Akhirnya Pak? Akhirnya kalau nggak salah Mei ya, kejadian 5 Mei itu nggak salah, 5 Mei 1965 ya. Kalau Gestapo kan Oktober, ini Mei. Akhirnya apa? Orang-orang petani PKI tadi dikumpulkan, diajak musyawarah, diajak musyawarah, diajak ini. Orang-orang petani PKI itu nyolot Pak, protes, bahkan berteriak-teriak. Akhirnya apa? Akhirnya mandornya dari Gontor tadi itu, mandornya yang dipilih Gontor itu menggerakkan massa pemuda dari pemuda Islam, Banser, Muhammadiyah, langsung Pak duel di situ Pak, duel. Tempatnya di mana? Lokasinya itu sekarang berdiri gedung Pasar Sarjana Putri itu, yang depannya sampingnya masjid masjid depannya inilah lapangan Gontor Putri 2 kan ada ada gedung Pasar Sarjana itu. Dulu di situ itu tempat ini kerusuhan. Akhirnya petani-petani PKI yang ngeyel itu, yang mereka merasa berkuasa itu dihajar Pak, habis-habisan. Rumahnya dibakar Pak, dan itu menjadi kerusuhan terbesar pada 65 Jawa Timur itu ya, konflik terbesar itu. Nah akhirnya apa ya, pihak pemerintah PKI saat itu kan Bupati Ngawi kan PKI. Kenapa saya paham ya, karena memang ibu saya dari Ngawi ya. Ya, dan pemerintah PKI itu menuduh Gontor itulah yang menggerakkan massa untuk menciptakan kerusuhan. Akhirnya apa? Akhirnya saat itu Kiai Sohibul Lukmanul Hakim yang menjadi ketua yayasan itu ditahan di penjara selama 3 bulan di Ngawi, dan selama di penjara itu beliau bermimpi bertemu Nabi 2 kali. Kalau bukan wali nggak akan dapat seperti itu, dan itu diceritakan kepada gurunya Kiai Haji Imam Zarkashi, dan itu disampaikan oleh Kiai Haji Amal Fatullah Zarkashi setiap ada acara Gontor itu. Jadi gitu. Jadi yang Gontor pun ada walinya, waliullah ada, dan saya meyakini itu ada. Kiai Haji Ahmad Sahal itu waliullah, Kiai Haji Imam Zarkashi itu waliullah, Kiai Haji Zainuddin Fani itu waliullah. Ya, karomahnya mana? Karomahnya tidak ditampakkan dalam bentuk karomah yang di luar nalar. Karomahnya apa? Pondok Gontor sampai sebesar ini kalau bukan karena keikhlasan pendirinya, tidak akan mungkin. Dulu Kiai Haji Ahmad Sahal ya, videonya ada di YouTube. Jadi dalam pembukaan IPD dulu sebelum jadi Unida, namanya IPD kalau nggak salah ya, Institut Pendidikan Darussalam. Jadi Kiai Haji Ahmad Sahal itu pidatonya begini, yang Gontor nanti yang
5 hektar jadi 25 hektar, 25 hektar menjadi sekian hektar loh. Itu padahal Ki Haji Ahmad Salam saat itu belum ada loh tanah sebesar itu. Dan sekarang kalau kita jumlahkan Gontor dengan cabang-cabangnya berapa hektar? Ribuan hektar. Nah, ya itu. Kalau bukan wali Allah ya nggak akan seperti itu. Tapi kan karomahnya kan tidak seperti yang biasa. Karomahnya apa? Karomahnya adalah kebersamaan para ustadz-ustadznya saat ini mengurus pondok, keikhlasan ustadz-ustadznya mengurus pondok, alumninya ditinggikan derajatnya, ada yang menjadi tokoh nasional, ada yang menjadi dai nasional, ya seperti itu. Ya, jadi gitu karomahnya ada bukan pada beliaunya, karomahnya ada pada institusinya dan juga para alumni dan santri-santrinya. Gitu Pak ya. Moga-moga nanti besok bisa kita berjumpa lagi dan memaaf apabila ada kata-kata yang khilaf. Semoga diberikan husnul khotimah oleh Allah SWT dan semoga bisa ikut dengar cerita seru lagi besok malam insya Allah ya. Ya, terima kasih Bunda. Ya besok moga-moga besok ada cerita baru lagi lah gitu ya. Ini kan nggak dipersiapkan, yang penting ngalir aja gitu ya. Oke, terima kasih buat semuanya dan syukron. Mohon maaf saya undur diri ya. Oh, kedengaran suara loncengnya ya. Kedengaran, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Jam 10 yaitu jam 10 itu ya. Itu kan sampai 10. Biarkan dengarkan dulu ya. Kedengeran ya ternyata ya. Kedengeran sampai sini. Udah jam 10 ya, berarti momen epic selesai live ya. Iya Pak. Oke, terima kasih, syukron, saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.